Halo dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Nerli Adria Sinaputar. Topik di video kali ini adalah risiko dan hajar dalam proses keperawatan. Adapun submaterinya adalah yang pertama, risiko hajar dalam proses keperawatan. Kemudian yang kedua, upaya mencegah dan meminimalkan risiko hajar dalam proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan oleh perawat saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di setiap tatanan praktek. Proses keperawatan seperti kita ketahui ini terdiri dari proses pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi risiko dan hajar dalam proses keperawatan. Ya, kita mulai dari proses yang pertama, yaitu pengkajian keperawatan. Ya, pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dari proses keperawatan, ya, di mana pengkajian ini merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Pada pengkajian keperawatan, risiko dan hajar yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kurang lengkapnya informasi yang diperoleh oleh perawat akibat keterbatasan informasi yang diberikan oleh pasien dan keluarga, sehingga ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua adalah perawat dapat tertular penyakit saat melakukan pengkajian, baik melalui kontak fisik maupun melalui udara. Yang ketiga, perawat mendapatkan cacian atau pelecehan verbal, ya, bahkan hingga kekerasan fisik, baik dari pasien maupun keluarga pasien, ketika perawat menanyakan data-data yang diperlukan saat melakukan pengkajian keperawatan. Ya, nah ini yang menjadi risiko dan hajar dalam pengkajian keperawatan. Kemudian proses yang kedua dalam proses keperawatan adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini merupakan keputusan klinik yang dilakukan oleh perawat berdasarkan hasil pengkajian, respon pasien, keluarga, dan hasil observasi yang digunakan sebagai dasar dalam memilih intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan seorang perawat. Nah, kemudian risiko dan hajar ya yang mungkin terjadi pada diagnosa keperawatan adalah seperti terjadinya kesalahan dalam penentuan diagnosa keperawatan. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena data pengkajian yang kurang lengkap dan bervariasinya data yang diperoleh sehingga perawat kesulitan dalam menentukan diagnosa yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Proses yang ketiga ya dalam keperawatan ini adalah intervensi keperawatan ya. Intervensi keperawatan adalah fase dari proses keperawatan yang melibatkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ini mengacu dari hasil pengkajian dan diagnosa keperawatan yang telah ditentukan oleh perawat. Pada intervensi keperawatan, risiko dan hajar yang mungkin terjadi seperti kesalahan dalam penentuan rencana tindakan yang diberikan kepada pasien, sehingga perawat harus menghabiskan waktu lebih banyak dalam menyusun kembali rencana yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, dapat juga terjadi kesalahan dalam penentuan rencana tindakan. Biasanya ini akan memberikan dampak atau berdampak pada ketidaksesuaian tindakan yang diberikan sehingga akan memperburuk kondisi pasien dan memperlambat dari proses penyembuhan. Ya, nah kemudian langkah yang keempat adalah implementasi keperawatan. Nah, sekarang apa sih resiko dan hajar dalam implementasi keperawatan? Ya, pada implementasi keperawatan ini mencangkup pelaksanaan dari intervensi keperawatan yang telah disepakati bersama dalam rencana keperawatan.
Pada implementasi keperawatan, risiko dan hajar yang mungkin terjadi adalah yang pertama, perawat tertular penyakit saat memberikan asuhan keperawatan, baik melalui kontak fisik maupun kontak udara. Kemudian yang kedua, perawat mendapatkan cacian atau pelecehan verbal hingga kekerasan fisik dari pasien maupun keluarga pasien ketika memberikan asuhan keperawatan yang dirasakan oleh pasien maupun keluarga pasien ini tidak sesuai, ya. Kemudian perawat salah memberikan asuhan keperawatan sehingga ini dapat membahayakan pasien. Yang keempat adalah perawat mengalami cedera fisik ketika melakukan tindakan kepada pasien. Biasanya ini diakibatkan oleh faktor lingkungan kerja, bisa ergonomi, bisa juga organisasi tempat bekerja, somatik, dan perilaku. Kemudian yang kelima adalah proses dalam evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan, di mana evaluasi keperawatan ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Nah, apa sih risiko dan hajar dalam evaluasi keperawatan? Pada evaluasi keperawatan, risiko dan hajar yang mungkin terjadi seperti kesalahan dalam pendokumentasian tindakan yang telah dilakukan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara intervensi dan implementasi. Bahkan dapat juga terjadi kesalahan dalam mengevaluasi kondisi pasien sehingga berisiko atau memperpanjang hari atau masa perawatan pasien di rumah sakit. Ada nggak sih upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hajar dalam proses keperawatan? Dijawab ada ya. Upaya pencegahan dengan cara yang pertama, perawat memperkenalkan diri kepada pasien maupun keluarga pasien ya. Ini dimulai dari proses pengkajian. Kemudian yang kedua, perawat tidak menyinggung perasaan pasien saat melakukan pengkajian. Berikutnya adalah perawat membangun kepercayaan dengan pasien. Berikutnya, perawat tidak membeda-bedakan perlakuan antar pasien. Kelima adalah perawat harus mampu ya menjadi pendengar yang baik. 6, perawat dapat melakukan pengkajian pada keluarga terlebih dahulu jika tidak memungkinkan pengkajian tersebut dilakukan kepada pasien. Berikutnya adalah perawat harus meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan. Berikutnya adalah perawat harus mencuci tangan sebelum dan setelah tindakan, ya, serta menggunakan APD sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, perawat melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan, dan yang berikutnya adalah perawat menghindari menyentuh benda yang memungkinkan terkontaminasi. Berikutnya adalah upaya pencegahan risiko hajar dalam diagnosa keperawatan. Yang pertama, perawat menyusun diagnosa berdasarkan pedoman ya penentu diagnosa keperawatan. Yang kedua, perawat melakukan validasi kembali kepada pasien maupun keluarga jika terdapat data yang kurang lengkap. Ketiga, risiko dan hajar dalam intervensi keperawatan. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah perawat menyusun rencana keperawatan berdasarkan pedoman rencana asuhan keperawatan yang disesuaikan dengan diagnosa keperawatan. Kedua, perawat diharapkan mampu mempertimbangkan alokasi waktu pencarian dari rencana keperawatan yang disusun untuk ya dijadikan indikator evaluasi keperawatan. Berikutnya adalah pencegahan dan risiko hajar dalam implementasi keperawatan ialah perawat mencuci tangan, memakai APD lengkap, dan menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Yang kedua, perawat mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan tindakan. Berikut, perawat menghindari kontak langsung dengan cairan pasien. Berikutnya adalah perawat harus berhati-hati, perawat harus konsentrasi yang tinggi dan tenang ketika memberikan tindakan kepada pasien. Yang terakhir, perawat harus belajar mengoperasikan alat-alat yang disediakan rumah sakit untuk mengurangi risiko cedera saat menggunakan alat tersebut. Yang terakhir adalah upaya pencegahan risiko dan hajar dalam evaluasi keperawatan. Ya, di sini yang perlu dilakukan, perawat memperhatikan setiap perkembangan atau respon pasien setelah pasien tersebut
diberikan tindakan atau setelah melakukan tindakan. Yang kedua, perawat harus melakukan pendokumentasian setelah memberikan tindakan. Ya, ini untuk referensinya. Baik, teman-teman semua, cukup sekian video berikut. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.